Hai, ketemu lagi dengan saya Mr. Jun. Kali ini kita akan membahas peluang kejadian majemuk bagian kedua, yaitu kita sebut peluang irisan antar kejadian. Jadi jika kejadiannya itu ada dua, misalnya A sama B, maka peluang irisannya bisa kita gambarin kalau di diagram pen itu kayak gini. Biasanya yang ada di sini. Atau kalau kita lihat notasinya, nanti bentuknya ada A, ada kayak huruf N sama B. Ini dibaca irisan. Cuma bedanya nanti untuk yang peluang irisan ini lebih difokuskan ke kata penghubungnya. Yaitu kalau kita baca ini nanti PA dan PB. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B terjadi bersama. Ya, kadang meskipun tidak kayak di diagram Venn pun, kalau ada kata dan itu bisa dimasukkan ke dalam peluang irisan. Dan sama seperti yang tadi, di peluang irisan kejadian ini juga ada dua, kita sebut saling bebas sama tidak saling bebas. Kita mulai dari yang bagian pertama. Peluang kejadian saling bebas. Jadi irisan antara kejadian yang tidak memiliki keterkaitan. Sudah nggak ada keterkaitan tapi diminta biar ada irisannya. Jadi ini caranya agak beda ngitungnya. Yang tadinya kita pakai tambah, dan kalau dia ada kata dannya, ini bisa kita hitung kayak gini aja. PA irisan B ini adalah PA dikali dengan PB. Jadi kejadian A dan kejadian B terjadi bersama-sama, dihubungkan dengan kata dan, makanya itu dikali. Kita lihat yang simpel aja ya di contohnya. Dalam pelambungan satu uang koin dan satu dadu secara bersamaan, kita diminta menghitung peluang munculnya bilangan komposit pada dadu dan munculnya sisi angka pada koin. Ini kan jelas-jelas nggak ada kaitan antara dadu sama koin, tapi kita coba cacah dulu. Anggaplah peluang A. Oh ya, jika kalian bosan dengan huruf A bisa pakai huruf yang lain ya. Di sini diminta pada dadu munculnya bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan yang bukan prima. Jadi ini dia bilangannya 1, jadi ini bukan prima ya. 2 itu prima, 3 itu prima, kemudian ada angka 4. Kemudian 5 itu juga bilangan prima dan di sini ada angka 6. Jadi bilangan komposit itu bilangan bukan prima. Ini pada dadu. Kemudian di sini muncul sisi angka pada koin. Bagian B. Jadi di bagian B ini jadinya, di bagian B muncul sisi angka, jadi ini ada A. Jadi peluangnya ini beda-beda. Ya, karena peluangnya beda-beda, berarti N-nya juga beda-beda. Nah, di sini NA-nya adalah 3, untuk bagian sini NS-nya ada 6, jadi dia beda. Kemudian di sini NA-nya salah lagi. NB-nya ada 1, di sini NS-nya ada 2. Jadi dia beda-beda. Terus gimana caranya? Ya udah tinggal kita kaliin aja. PA irisan B tinggal PA kaliin sama PB, udah gitu aja. Jadinya di sini akan jadi 3/6 dikali 1/2. Jawabannya adalah 1/4. Jadi peluang munculnya bilangan komposit pada dadu dan muncul sisi angka pada koin itu adalah 1/4. Apakah ada cara lain untuk buatnya? Ada, bisa dicacah manual, pasti sama jawabannya. Jadi bisa dengan cara manual, bisa juga menggunakan teori peluang irisan antar kejadian.
Lanjut ya, yang satu lagi yaitu peluang kejadian tidak saling bebas. Peluang kejadian tidak saling bebas yaitu peluang irisan antara kejadian yang memiliki keterkaitan antar anggotanya satu sama lain. Atau dipersimpelkan aja, persimpelkan. Jangan anggap dia antar anggota. Gini-gini, tak jelasin di ilustrasinya biar lebih gampang. Misalnya di kejadian pertama ada anggotanya segini. Nah, kemudian ceritanya terjadilah suatu kejadian A sehingga ada satu yang terambil. Nah, lepas satu. Nah, anggaplah ini ada si bintang, ini sudah hilang lagi satu. Anggaplah ini NA-nya sekian, NS-nya itu masih 7 kayak gitu. Nah, ini kan sudah hilang lagi satu. Otomatis di sini keadaannya berubah. Si bintang sudah nggak ada lagi. Berarti untuk terjadinya kejadian yang berikutnya, misalnya di sini ada yang namanya kotak di sini. Untuk kejadian kotak, untuk yang misalnya kotak, otomatis keadaannya ini udah berubah karena sudah terjadinya kejadian A sebelumnya. Jadi NB-nya juga berubah, yang paling kelihatan itu NS-nya pasti berubah. Yang tadinya 7 sekarang tinggal 6. Di sana sih kita bisa lihatnya perbedaan yang namanya tidak saling bebas. Dia nggak bebas, saling terkait. Jadi kejadian A itu mempengaruhi yang namanya kejadian B. Untuk formula aslinya itu adalah PBA kayak gitu. Ini kalau diomongin ini adalah peluang kejadian B setelah A terjadi. Aduh, nggak bisa dibaca tulisannya. Jadi kita lihat aja nih peluang kejadian B setelah A terjadi. Atau kalau tak pindah aja nulisnya ya, PB garis A itu adalah P A irisan B dibagi PA. Cuma dalam prakteknya kita kan lagi belajar peluang irisan kejadian. Ini dimodif dia. PA irisan B itu sama dengan PA. Jadi cari dulu kejadian A sesuai dengan ilustrasinya, baru dikali dengan P kejadian B setelah kejadian A terjadi. Jadi yang kita pakai sesuai dengan ilustrasi yang saya gambarkan adalah ini. Cari dulu PA-nya berapa. Habis itu pas kita nyari kejadian B setelah kejadian A terjadi, itu dengan kondisi yang baru, nah kita kalikan yang tadi sama yang setelahnya. Gampangnya kita lihat di soal aja deh biar ndak bingung. Jadi di sini di kantong kan ada, di kantong dibilang terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Kemudian akan diambil bola satu persatu sebanyak 2 kali tanpa pengembalian bola. Nah, tentukan peluang terambilnya bola pertama berwarna merah, kemudian bola kedua berwarna putih. Gini deh, kita coba gambar dulu kejadiannya kayak gimana pas pengambilan pertama. Ya, ini dia di pengambilan pertama. Kondisinya masih di sini NS-nya 10. Kemudian diminta pertama mengambil bola merah. Anggaplah merah ya, berarti NM-nya masih 4. Jadi otomatis bisa dihitung peluang M. Oh ya, dia minta merah habis itu putih ya, berarti ini kita catat merah putih kayak gitu. Nah, di kasus yang pertama atau di kejadian awal, kondisi awal itu PM-nya masih 4/10. Dah ya, nanti bisa disederhanakan. Kemudian di kejadian yang kedua, nah ini yang pertama ini bola merah. Kemudian nanti yang kedua bola putih kan. Kita ilustrasikan lagi kejadian yang kedua. Baik, ini adalah pengambilan yang kedua setelah kejadian A terjadi.
NS-nya berubah loh. Tadi kan merahnya udah hilang. Jadi sekarang NS-nya sisa 9. Sedangkan di pengambilan kedua diminta yang bola putih. Nah, NP-nya masih 6. Jadi kalau kita buat di sebelahnya, PP atau pengambilan bola putih itu adalah 6/9. Jadi terlihat di sini peluangnya saling terkait. Jadi setelah kejadian A di pengambilan pertama, di pengambilan kedua kondisinya berubah. Inilah yang disebut dengan kejadian tidak saling bebas. Kelihatannya dia bebas, tapi sebenarnya kejadian yang pertama itu mempengaruhi kejadian yang kedua. Bisa kita lihat NS-nya berubah, keadaan originalnya juga berubah. Sehingga di saat disuruh menghitung peluang kejadian terambilnya bola merah dan bola putih, kita pakai aturan irisan aja. Jadi P A irisan B, langsung aja PA-nya ini bukan A sama B lagi, tapi M sama P, M irisan P. Jadi kalau mau ikutin gininya, nanti ini jadinya PM dikali dengan ini tadi kan PP tok tak tulis, tapi biar masuk teori berarti peluang kejadian P setelah M-nya terjadi. Nah, ini cara nulisnya. Jadi ini 4/10 dikali dengan 6/9. Selama bisa disederhanain, sederhanain dulu. Ini jadinya 2/3. Kemudian ini sederhanain juga, ini jadinya 2/5. Ya udah, sekarang tinggal kita kaliin aja. Ntar nih jadinya 4/15. Jadi intinya di peluang kejadian yang tidak saling bebas ini, kita bisa menggambarkan kedua ilustrasinya. Ilustrasi pertama dulu bayangin, baru bayangin ilustrasi yang kedua. Inilah yang disebut dengan peluang kejadian tidak saling bebas. Salah sebut tadi ya. Ya pokoknya peluang kejadian tidak saling bebas deh. Semoga kalian mengerti ya. Videonya segini aja. Coba-cobain contoh soalnya nanti. Sampai jumpa. Bye-bye.